Bayangkan, baru saja Anda bersujud di depan Ka'bah, merasakan kedamaian setelah menunggu antrean haji selama 12 tahun. Anda pulang lebih awal karena merasa terpanggil oleh tugas negara. Namun, bukannya pelukan hangat keluarga yang menyambut, melainkan surat pemecatan dan petugas bersenjata lengkap di depan pintu rumah. Inilah drama kehidupan Dadan Hindayana. Dari seorang pejabat tinggi yang memilih menjadi rakyat jelata di Tanah Suci, hingga menjadi tersangka korupsi besar dalam hitungan jam setelah kepulangannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik program makan bergizi gratis? Dan benarkah ada sisi lain yang luput dari sorotan kamera media? Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026, menjadi hari kelam bagi tata kelola gizi nasional. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi secara resmi menetapkan 3 petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka. Dadan Hindayana bersama 2 mantan wakilnya, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Lodewijk Pusung, tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka langsung ditahan. Tak main-main, penyidik menjerat mereka dengan pasal 603 dan 604 KUHP baru, terkait penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis periode tahun 2025 sampai tahun 2026. Publik bertanya-tanya, apa yang dikorupsi dari makanan untuk anak-anak sekolah? Tim penyidik Jampitsus menemukan dugaan intervensi dalam verifikasi portal mitra dan aliran dana ke yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka. Namun yang paling mencolok adalah dugaan penggelembungan harga atau markup pada pengadaan barang pendukung, mulai dari motor listrik, tablet, hingga televisi. Sebuah ironi, di saat negara berupaya memperbaiki gizi generasi mendatang, anggaran justru diduga menguap ke kantong-kantong pribadi. Proses hukum ini berjalan sangat cepat. Hanya dalam waktu 24 jam setelah ketiganya dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 2 Juni, Kejaksaan langsung bergerak melakukan penangkapan. Namun, di balik hiruk-pikuk kasus hukum ini, ada sebuah fakta yang sangat menyentuh dan membuat publik terenyuh. Sehari sebelum dicopot, Dadan Hindayana sebenarnya masih berada di Tanah Suci. Bukan melalui jalur VIP atau ONH Plus sebagai pejabat tinggi, melainkan melalui jalur haji reguler. Dadan dan istrinya telah menunggu selama 12 tahun sejak mendaftar pada tanggal 5 Mei tahun 2014. Ia berbaur dengan ribuan rakyat jelata di Kloter 27 JKT. Kita berdua sudah daftar dari 5 Mei 2014. Masya Allah. Jadi berarti 12 tahun Pak ya? Sudah 12 tahun menunggu ya, dan akhirnya kita dipanggil itu persis di tahun ini. Jadi kita berangkat dari Indonesia menggunakan kuota haji reguler, makanya ada gelangnya. Karena kalau haji plus sama itu nggak ada gelangnya, kita ada JKS, itu artinya kloter Bekasi ya, Bekasi. Kesederhanaannya terekam jelas. Di saat ia bisa saja menggunakan fasilitas negara atau jalur khusus, ia memilih tidur di tenda yang sama, dan makan makanan yang sama dengan jamaah reguler lainnya. Ia bahkan menyempatkan diri mengunjungi sekolah Indonesia di Jeddah untuk mendengar aspirasi anak-anak tentang program gizi yang ia pimpin. Dadan seharusnya pulang pada tanggal 4 Juni. Namun, karena panggilan tugas dari Presiden Prabowo untuk kegiatan besar pada tanggal 2 dan tanggal 3 Juni, ia mengusahakan tiket komersial untuk pulang lebih awal. Ia pulang demi tugas negara, namun disambut dengan kehancuran karir. Beberapa jam setelah dicopot, rumahnya yang semula tenang justru ramai. Bukan oleh kerabat yang ingin bersilaturahmi dengan haji baru, melainkan oleh petugas Kejaksaan Agung dikawal aparat TNI bersenjata lengkap. Penggeledahan dilakukan, dan penjemputan paksa tak terhindarkan.
Kini, Dadan Hindayana mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sebuah kontras yang tajam, dari kehusyukan di depan Baitullah, menuju dinginnya jeruji besi. Kisah Dadan Hindayana mengajarkan kita banyak hal. Tentang kesabaran menunggu 12 tahun untuk panggilan menjadi tamu Allah di Baitullah, namun juga tentang bagaimana godaan kekuasaan bisa meruntuhkan segalanya dalam sekejap. Bagaimana pendapat Anda melihat kontrasnya kehidupan Dadan Hindayana ini? Apakah kesederhanaannya di Tanah Suci bisa menjadi pertimbangan, ataukah hukum harus tetap tegak tanpa pandang bulu? Tuliskan pendapat bijak Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi mendalam lainnya.